Oke, selamat sore sedulur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada sore hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk berbagi atau sharing tentang double cabin ya. Double cabin di Mitsubishi Triton atau Mitsubishi Triton. Nah, ini untuk unit double cabin Mitsubishi Triton. Rencananya kita mau turun mesin ya, mau turun mesin semua. Dikarenakan kemarin ownernya bilang katanya kehabisan oli dan mesinnya mati begitu. Tapi untung enggak ngejim ini mesin. Jadi nanti kita ulas, kita sharing, kita berbagi informasi tentang mobil ini. Oke? Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol like-nya, subscribe di bawah sini, dan tombol loncengnya untuk bisa komen di bawah dan bisa sharing ke sedulur-sedulur lainnya begitu. Oke? Jadi untuk cerita dari Mitsubishi Triton ini, itu ownernya kemarin baru jalan di tol ya, masuk tol. Ketika di tol olinya semakin berkurang begitu, semakin berkurang karena ada kebocoran ya di bagian part mesin-mesinnya. Nih seperti ini nih, kayak gini, turbo, selang-selangnya mungkin ada yang bocor. Nah, ketika dia di tol itu mesinnya tiba-tiba mengalami ngejim untuk sebentar ya. Jadi ngejim, mesin langsung mati. Ini mesin nih langsung mati. Tapi untungnya untuk Mitsubishi Triton ini tidak ngancing ya pistonnya ya. Jadi ketika mesin itu ngejim mati, masih bisa di starter lagi. Tapi ketika di starter lagi itu asapnya sangat banyak karena ada kebocoran di ruang bakar mesinnya. Nanti kita bahas. Oh, dikunci. Jadi setelah kemarin kami analisa ya, itu dari part mesinnya ada suara kasar di dalamnya. Jadi setelah pertimbangan ada part yang rusak yang ada di dalam mesinnya. Jadi lebih bagusnya lagi untuk turun mesin. Nanti kita turunkan, kita cek semua seperti apa bagian dari part-part dalamnya, masih bagus tidak, apa aja yang rusak, nanti kita cek gitu. Sebentar, jadi kita tunggu timnya kita dulu ya. Itu baru ada yang benerin mobil lain tuh di sana. Kita tunggu dulu. Ini untuk antena bisa seperti ini. Jangan-jangan nanti kayak channel sebelah ya. No, kita perbaiki dengan benar. Jadi project yang udah jalan ini kita baru bongkar-bongkar part-part yang kecil-kecil dulu ya. Seperti ini radiator, tampungnya, ini fan belt, timing, selang-selang turbo semua dilepasin satu-satu. Baru nanti kita project ke turun mesin. Nah, untuk penyebabnya apa? Jadi untuk kebocoran pada mesin kebanyakan ya nih dari Triton itu berasal dari liner piston. Itu biasanya udah mulai minta ganti, udah mulai ada kebocoran ya. Dari ini lagi dari seal valve juga bisa jadi penyebab kebocoran ruang bakar di bagian mesinnya. Ada lagi itu tuh dari seal turbo ini, ketika di dalam ini oblak, itu juga bisa jadi kebocoran, akhirnya menimbulkan diesel runway. Itu yang diesel runway itu teman-teman yang belum tahu, oli mesin yang masuk ke ruang bakar. Jadi mesinnya nanti nyala terus. Ketika kunci di offin, itu mesin masih nyala dan asapnya keluar banyak banget. Nah, itu penyebabnya apa? Penyebabnya tadi sebagai bagian yang
saya sebutkan tadi. Nah, ketika diesel runway itu ada volume solar dan oli yang masuk ke dalam ruang bakar. Jadi olinya itu bakal masuk terus ke dalam mesin sampai olinya yang di dalam mesin itu benar-benar habis. Baru mesinnya nanti mau mati, begitu. Nah, untuk kebocoran-kebocoran itu jadi sering dicek ya untuk seal-sealnya seperti liner tadi, seal valve, seal lainnya, kayak seal turbo sering dicek. Ini kalau turbo bocor, ini tuh biasanya suaranya juga kedengar agak kasar kayak rrrr gitu ya. Kalau turbo yang bagus itu suaranya bersiul, ning gitu. Oke, ini kita sharing tentang Mitsubishi Triton. Nanti kita juga bisa bahas tentang mobil-mobil lain. Untuk sementara kita bahas Triton ini dulu. Nanti untuk makanya subscribe dan ikuti terus ya. Nanti kita buat juga untuk part 2-nya. Nanti masih ada mobil tuh Ranger, masih ada di depan sana. Ini nanti kita buat juga ya, insya Allah. Makanya subscribe supaya kami semangat untuk membuat videonya. Jadi untuk Triton ini sebenarnya mobilnya one tag ya, sebenarnya ya, bandel. Cuman untuk kelemahan di Triton itu, Triton sama Ranger itu, kalau untuk Triton kelemahannya di lebih ke kaki-kakinya sering ya lebih lemah sih daripada punya si Ranger dan Hilux gitu. Ya bang, kaki-kakinya sering kena ya untuk Triton ya. Jadi ikuti terus, nanti saksikan video part 2-nya. Oh ya, untuk tambahan ini ya, untuk kompresor AC punyanya Triton atau mobil-mobil lain juga bisa. Ketika mau turun mesin itu atau mau bongkar klat, magnet klat kompresor AC itu tidak perlu tidak perlu untuk menguras isi freon dari kompresor AC-nya. Kan ada nih untuk teman-teman lain, ketika mau turun mesin isi freonnya harus dikuras dulu. Nah, ketika nanti mesin jadi harus diisi lagi. Itu kan bisa makan biaya juga ya, lumayan ya, sekitar 150 sampai 300 ribu seperti itu. Jadi bisa untuk sedikit mengirit biaya kos perbaikan mobil. Jadi untuk caranya, untuk selangnya nggak usah dilepas, kita lepas saja kompresornya seperti ini. Nanti kita kalau untuk mau ganti klat magnetnya, kita berdirikan, kita lepas, baru diganti yang part barunya seperti itu. Oke, jadi sekian kesempatan sore hari ini, semoga bermanfaat. Dan untuk penonton sekalian, sedulur semua, semoga diberi kesehatan, kelancaran, dan pokoknya lancar terus ya. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Salam 4x4, salam double cabin, salam 4x2 juga. Pokoknya salam satu mesin. Jadi sekian dulu kami dari tim Nomex Bengkel dan Hafif Merdeka. Mohon untuk izin undur diri dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.